wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman Adam hudus panamu masalatul hawadisi ihtiyaju li ghairihi ta'adud ajun karaha jahlun mautun summun umyun bukumun ajizan karihan jahilan mayitan asoma ama abkama. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa sifat-sifat Allah itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah sifat wajib bagi Allah, kemudian yang kedua sifat mustahil bagi Allah, dan yang ketiga adalah sifat jaiz bagi Allah. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas bahwa sifat wajib bagi Allah itu adalah 20. Nah, insyaallah pada pertemuan ini kita akan menyelesaikan membahas tentang sifat-sifat mustahil bagi Allah dan sifat jaiz bagi Allah. Nah, thayyib, sifat mustahil bagi Allah itu ada 20. Seperti dengan sifat wajib bagi Allah pada pembahasan sebelumnya. Nah, yang pertama adalah sifat adam yang artinya tiada. Nah, sifat mustahil yang pertama adalah adam yang berarti tiada. Sifat ini berkebalikan dari wujud yang artinya ada. Nah, kemudian yang kedua adalah hudus yang artinya ada yang mendahului. Nah, hudus berarti ada yang mendahului merupakan lawan kata dari qidam. Tidak mungkin ada yang mendahului keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Nah, kemudian sifat yang ketiga, sifat mustahil bagi Allah adalah fana. Nah, fana artinya musnah. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin musnah. Sebaliknya dia bersifat kekal selama-lamanya. Nah, kemudian sifat yang keempat adalah mumasalatuhu lil hawadisi, yang artinya ada yang menyamai. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan segala sesuatu di bumi dan alam semesta. Dialah Allah yang Maha Agung. Tidak mungkin ada sesuatu yang menyamai atau menandinginya. Nah, kemudian sifat yang kelima adalah ihtiyaju li ghairih, yang artinya memerlukan yang lain. Allah mampu mewujudkan dan mengatur segalanya secara sempurna tanpa bergantung pada siapapun. Nah, kemudian sifat yang keenam yang mustahil bagi Allah adalah ta'addud. Ta'addud adalah kebalikan dari wahdaniyah yang berarti tunggal. Ta'addud artinya berbilang. Jadi Allah itu Maha Esa. Tidak mungkin berbilang atau berjumlah lebih dari satu. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bukti keesaan Allah tertuang dalam kalimat syahadat dan juga dalam ayat Al-Quran seperti dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Nah, kemudian sifat yang ketujuh adalah ajzun yang artinya lemah, yang merupakan lawan kata dari kudrat yang berarti berkuasa. Jadi Allah tidak mungkin bersifat lemah. Sebaliknya Allah Azza wa Jalla itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang melampaui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sifat yang kedelapan adalah karahah yang artinya terpaksa. Allah tidak memiliki sifat terpaksa. Bahkan sebaliknya Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa melawan atau menandingi kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang kesembilan adalah jahlun. Jahlun artinya bodoh. Allah mustahil memiliki sifat bodoh.
Allah menciptakan alam semesta dengan segala isinya begitu sempurna. Dia tidak membutuhkan bantuan siapapun dan dialah yang maha kaya lagi maha mengetahui. Kemudian sifat yang ke-10 adalah mautun, yang artinya mati. Allah tidak akan pernah mati. Dia bersifat kekal, terus menerus mengurus makhluknya tanpa tidur dan tidak letih sedikit pun. Kemudian sifat yang ke-11 adalah samamun, yang artinya tuli. Mustahil Allah bersifat tuli. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha mendengar. Pendengaran Allah meliputi segala sesuatu. Kemudian sifat yang ke-12 adalah amah, yang artinya buta. Allah Subhanahu wa taala juga tidak mungkin buta. Dia maha melihat segala sesuatu, tidak ada satu hal pun yang luput dari penglihatannya. Kemudian sifat yang ke-13 adalah bakamun, yang berarti bisu. Allah Subhanahu wa taala tidaklah bisu. Allah berkata dan berfirman dengan sangat sempurna. Tak ada yang bisa mengalahkan keindahan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu nabi yang pernah berbicara langsung dengan Allah adalah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang ke-14, sifat yang mustahil bagi Allah adalah ajizan, yang artinya zat yang lemah. Mustahil Allah bersifat lemah. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Kemudian sifat yang ke-15 adalah karihan, yang artinya zat yang terpaksa. Allah Subhanahu wa taala bukan zat yang terpaksa. Dia maha berkehendak atas segala sesuatu. Hanya dengan berkata atau berfirman kun fayakun, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat mustahil bagi Allah yang ke-16 adalah jahilan, atau zat yang sangat bodoh. Mustahil Allah adalah zat yang bodoh. Allah maha mengetahui dan melihat apa-apa yang ditampakkan atau yang kita sembunyikan. Kemudian sifat yang ke-17 adalah mayitan, zat yang mati. Allah tidak mungkin mati. Allah bersifat kekal, tidak musnah dan tidak binasa. Dia tidak pernah tidur, selalu mengawasi hamba-hambanya setiap saat. Kemudian yang ke-18 adalah asammah, zat yang tuli. Mustahil Allah bersifat tuli. Allah adalah Tuhan yang maha mendengar. Pendengaran Allah tak terbatas dan meliputi segala sesuatu. Kemudian sifat yang ke-19 adalah a'mah, zat yang buta. Allah maha melihat, tidaklah buta. Dia maha sempurna dengan seluruh keagungannya. Kemudian sifat yang terakhir adalah abkamah, atau zat yang bisu. Allah bukanlah zat yang bisu. Allah berfirman dan firman-Nya tertuang dalam kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabinya. Nah, itu adalah 20 sifat mustahil bagi Allah. Nah, selanjutnya adalah sifat jaiz bagi Allah. Nah, apa itu sifat jaiz bagi Allah? Nah, sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang mungkin boleh ada atau sifat yang mungkin juga tidak ada pada Allah. Dalam kalimat lain atau dalam pengertian lain, sifat jaiz ini adalah sifat yang bisa melekat pada Allah dan bisa pula tidak melekat pada Allah. Sebab semua adalah berdasarkan kehendaknya. Maka Allah sangat berkuasa untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, sifat jaiz bagi Allah ini hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yang artinya adalah Allah dapat melakukan segala sesuatu dan dapat pula tidak melakukan sesuatu hal. Nah, itu adalah pembahasan kita pada kesempatan ini yang membahas tentang sifat mustahil bagi Allah dan sifat jaiz bagi Allah. Nah, seperti biasanya, untuk menguji sampai di mana pemahaman kita terhadap materi ini, maka di sini kita akan mengerjakan tugas. Nah, tugasnya adalah yang pertama, tuliskan 20 sifat mustahil bagi Allah. Kemudian yang kedua, tuliskan sifat jaiz bagi Allah. Dan yang ketiga, apa hikmah mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan dikerjakan tugasnya seperti biasa, tulis di buku catatannya atau di buku latihannya. Kemudian kumpulkan, kirim ke WA saya.
Saya kira inilah pertemuan kita. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.